yang disebut garapane bangsa alus, pekerjaan makhluk astral. Maka kalau untuk yang varian yang jenis garapane makhluk astral ini, penangkalnya apa? Maka kita sekarang ini juga harus maju loro. Kita berhadapan dengan dua keadaan yang sangat membahayakan diri kita. Yang satu, Jadi kan Romo mengatakan bahwa Lampor itu kan pasukan gaib dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, tujuannya apa Romo dari Kanjeng Ratu Kidul itu sehingga dia menurunkan Lampornya? tujuannya tidak lain adalah menambah pasukan. Jadi seperti di alam nyata ini, yang dijadikan pasukan makhluk halus adalah roh halus atau arwah yang belum diterima. Namun pada saat masa hukuman ini sudah berakhir, maka lepaslah sang sukma ini menuju ke Darul Jannah atau surga Allah. Nah, hingga akhirnya yang ada di lingkup alam gaib tersebut kan berkurang, maka dia pun mengambil secara paksa orang-orang yang memang dibutuhkan. Nah, orang yang dibutuhkan adalah ya seperti yang kita sebutkan itu, tentang kebaikan kejelekan manusia kita tidak tahu. Ya intinya yang diambil adalah orang yang pada saat itu sedang kosong batinnya, kosong pikirannya, terlepas dia dalam perilaku sehari-hari ini orang baik atau orang buruk. Di beberapa daerah Romo yang akhir-akhir ini lagi rame itu kan yang bisa dibilang itu kejadian aneh. Pintu rumah diketuk orang tengah malam, tapi tidak ada orang. Apakah kejadian seperti itu bagian dari Lampor tadi Romo? Seperti saya sampaikan di uraian terdepan tadi, tanda-tanda Lampor yang akan hadir di dalam dunia kasat mata, disertai dengan angin yang berhembus dan mengeluarkan hawa yang tidak sewajarnya, dingin menusuk tulang. Padahal kita berada di wilayah Pantura, bukan di pegunungan, kan? Nah, biasanya kalau siang itu hawanya panas sekali, tapi sekarang tidak. Kita tidak pernah merasakan panas, kecuali kalau kita sedang berjemur, barulah kita merasakan yang namanya kehangatan matahari. Kalau kita di dalam, padahal rumah kita tidak ada nyala AC, tidak ada kipas, pasti merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Apalagi kalau sudah selepas maghrib, ini hawanya luar biasa, sehingga kita mudah terserang penyakit flu, batuk, dan flu serta batuknya ini tidak biasa, tidak seperti flu batuk yang ada sebelumnya. Ini bisa jadi adalah serangan dari makhluk astral tersebut. Nah, inilah yang disebut garapane bangsa alus, pekerjaan makhluk astral. Maka kalau untuk yang varian
yang jenis garapane makhluk astral ini, penangkalnya apa? Maka kita sekarang ini juga harus maju loro. Kita berhadapan dengan dua keadaan yang sangat membahayakan diri kita. Yang satu melawan virus, yang satu melawan makhluk halus. Betul. Apakah hanya di Pulau Jawa saja yang terjadi seperti ini, atau di daerah-daerah lain juga ada kejadian yang seperti ini yang intinya bisa dikatakan itu lampor? Makhluk halus itu laksana angin. Jadi laksana angin serta dan debu. Dia akan terbang sesuai dengan arah mata angin, ke selatan, ke timur, ke barat, serta ke utara. Namun dia akan bertumpu pada satu titik, yaitu kerajaan besar pantai selatan. Sedangkan lampor ini akan lewat udara dan juga air. Nah, kalau udara sudah saya sampaikan tadi, tanda-tandanya tentang angin yang berhembus kencang itu. Lantas yang air bagaimana? Tiba-tiba air kali atau bengawan yang semestinya karena tidak ada hujan tidak akan terjadi rob, karena logikanya air bengawan atau sungai besar ini airnya akan bertambah apabila ada hujan di hulu. Tapi ketika tidak ada hujan, air akan langsam seperti biasa. Namun ini beda. Tiba-tiba air pasang, sedangkan di hulu tidak ada hujan. Mengapa demikian? Karena itu sesungguhnya bukan air, melainkan adalah pasukan lampor itu. Jadi bagi penjenengan yang menyaksikan tayangan ini, bisa penjenengan tanya kepada seseorang yang mungkin tinggal di dekat bengawan. Di saat hening, di saat sepi, pernahkah orang yang tinggal di tepian bengawan itu mendengar sorak-sorai seperti orang demo? Pasti jawabannya pernah. Itulah lampor. Terus ini Romo, lampor itu kan pasukan dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, untuk masa selanjutnya itu apakah nanti ada masanya, maksudnya berapa tahun sekali gitu? Pasti ada. Itu gimana Romo penjelasannya? Jadi bagi penjenengan dan juga sobat-sobat subscriber yang di manapun penjenengan berada, bila penjenengan tidak memahami tentang metafisika, tidak paham tentang apa ilmu batin, tidak tahu tentang gaib, yang akan saya sampaikan ini namanya ilmu titen, bukan otak-atik makhluk, tapi titeni. Ya. Jadi ilmu ini laksana jarum jam. Ketika jarum sudah menunjukkan sudah waktunya ke-12, maka akan menyatu di angka 12 dan seterusnya. Begitu pula titen. Jadi setiap 3 windu atau triwindu ini akan terjadi fenomena semacam ini. Berapa tuh? Berapa windu? Triwindu. Triwindu. Ya? Triwindu, satu windu itu ada 8 tahun. Yeah. Kalau 8 kali 3 berarti 24 tahun sekali. 24 tahun sekali akan terjadi fenomena seperti ini. Pasti loh. Pasti. Namun ada bedanya. Jika siklus yang rotasinya selalu selalu 24 tahun sekali, itu
itu korbannya tidak sebanyak pada tahun ini. Ya tetap ada korban, isuk loro sore mati, itu setiap 24 tahun sekali. Berapa? 24 tahun sekali. 24 tahun sekali. Itu kenapa Romo kok harus 24 tahun sekali? Ya mungkin ngerso dalem atau sebutan Kanjeng Ratu Kidul, di mana waktunya untuk menerima taruna baru, menerima pasukan baru. Kalau dulu istilahnya Nyai Roro Kidul mantu. Siapa yang dimantukan tidak lain adalah Ratu Kidul, membutuhkan tenaga yang banyak, karena yang yang punya hajat adalah seorang raja penguasa gitu kan. Jadi dia juga akan mengundang banyak kerajaan-kerajaan lain, sehingga membutuhkanlah tenaga yang banyak, dan diambilkan tenaga-tenaga itu adalah manusia. Terus itu Romo, kira-kira menurut Romo Edi, kejadian seperti ini itu selesainya kapan Romo? Untuk yang Lampor ini? Untuk yang lampor. Jadi untuk lampor ini mungkin pada nanti tanggal 15 Suro. Tanggal 15 Suro atau pas bulan Purnomo Sidi, di saat mana bulan menampakkan sinarnya bulat terang. Disitulah mulai selesainya acara. Dan buktikan pada suro yang akan datang bagaimana cahaya rembulan itu beda dengan bulan-bulan terakhir. Besok suro itu bulan akan tampak lebih cerah dan lebih indah. Cahayanya mengitari bumi laksana siang hari. Jika ingin melihat fenomena seperti itu, jangan di kota, tapi coba masuk ke desa yang masih alami, jauh dari pencahayaan lampu.